Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita mengenai homeostasis dan sistem ekskresi. Jadi kalau ngomongin sistem ekskresi tidak lepas dari konsep yang disebut dengan homeostasis, gitu ya. Nah, kita akan bahas homeostasis adalah apa itu homeostasis? Itu adalah kondisi seimbang, stabil dalam lingkungan internal tubuh. Jadi dalam tubuh kita semua proses berjalan dengan baik gitu ya. Kan satu dengan yang lainnya sistem yang ada dalam tubuh itu berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ini sistem pencernaan berjalan baik, sistem transport berjalan baik, sistem ekskresi berjalan baik, semua dalam kondisi seimbang. Itu namanya homeostasis. Nah, untuk mencapai keadaan yang seimbang dan ideal tadi, maka tubuh makhluk hidup melakukan berbagai cara dalam sistem ekskresi hubungannya. Ini ada 3 cara, yaitu termoregulasi, berarti kan udah kelihatan ya dari kata-katanya, osmoregulasi dan ekskresi. Termoregulasi berarti makhluk hidup itu mempertahankan suhu internalnya pada kisaran tertentu yang dapat ditolerir. Osmoregulasi berarti bagaimana cara tubuh kita mengatur keseimbangan konsentrasi sebenarnya, keseimbangan konsentrasi larutan, kemudian cara pengambilan cairan dan cara membuang kelebihan cairan gitu ya. Dan kemudian ekskresi, bagaimana tubuh kita membuang produk-produk buangan yang mengandung nitrogen sebenarnya ya. Kalau mengandung yang lain itu bisa disimpan, bisa dipakai untuk yang lain, tapi kalau nitrogen lebih itu harus dibuang. Itu gimana caranya gitu ya. Nah, yang pertama adalah termoregulasi. Ini adalah cara tubuh memelihara suhu agar dalam kisaran yang membuat sel mampu berfungsi efisien. Dalam kondisi pandemi, kita kemana-mana mau masuk ke tempat apa gitu ya, pasti di cek suhunya gitu ya. Apakah suhu kita masih dalam kisaran normal? Kalau tidak normal, berarti kita tidak boleh masuk ke area itu. Berarti kita sakit. Nah, biasanya kisaran normal tubuh manusia itu 36 sampai 37,2 derajat Celcius. Bahkan di masa pandemi ketika banyak orang yang kemudian kena sakit itu penyakit itu, maka untuk mencek keadaan sehari-hari di rumah mesti ada termometer gitu ya, termometer badan kita mesti punya, oximeter punya gitu ya. Gara-gara sakit saya jadi punya tuh segala macam itu ya. Nah, itu penting karena kalau di luar kisaran normal tadi berarti kita sakit. Nah, karena sedang ada pandemi, maka diduga sakitnya itu adalah tadi ketularan tadi gitu ya. Nah, untuk menjaga suhu tubuh di kisaran tadi itu penting karena proses kimiawi atau proses metabolisme yang ada dalam tubuh itu sangat bergantung pada perubahan suhu dalam tubuh kita, gitu ya. Contohnya, laju respirasi seluler, setiap sel melakukan respirasi, gitu ya. Setiap sel butuh O2. Kemarin waktu kita ngomongin respirasi, O2 dalam sel itu untuk berbagai kepentingan, salah satunya adalah oksidasi makanan gitu ya. Nah, laju respirasi seluler meningkat seiring dengan peningkatan suhu sampai titik tertentu. Iya kan, sesuai dengan hukum-hukum kimia ya, kenaikan suhu itu meningkatkan laju reaksi gitu ya. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, maka tadi laju respirasinya juga akan turun. Kenapa? Karena untuk setiap reaksi kimia dalam tubuh itu pasti melibatkan enzim. Enzim itu protein. Protein itu kalau kena suhu tinggi, rusak. Disebut mengalami terdenaturasi. Maka juga nggak boleh tuh suhu tinggi, karena banyak enzim yang nggak bisa digunakan. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya panas tubuh sampai di atas 40 derajat. Wah, itu berbahaya banget. Maka harus segera diturunkan, harus segera dinormalkan. Itu kalau manusia ya.
Nah, jadi setiap makhluk itu sudah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya, terhadap suhu tubuhnya, sehingga mereka punya suhu optimum. Nah, suhu optimumnya itu berapa supaya kemudian proses yang terjadi dalam tubuh itu berjalan dengan normal, gitu ya. Nah, jadi ada makhluk-makhluk yang benar-benar bisa menstabilkan suhu tubuhnya walaupun lingkungan tempat dia hidupnya suhunya berubah-ubah atau mengalami fluktuasi, gitu ya. Nah, ini adalah proses pertukaran panas tubuh dengan lingkungan luarnya. Ada 4 caranya. Ada konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi. Ini ada fisika-fisikanya gitu ya. Kalau konduksi itu pindahnya panas secara langsung antara lingkungan dengan permukaan tubuh. Misalnya kita duduk di jok motor, motornya diparkir, dipanas-panas terik matahari, kemudian kita duduk di situ. Nah, panasnya jok motor itu langsung kena ke badan kita, ke pantat kita, gitu kan ya. Nah, itu proses pindahnya dari jok ke badan kita itu namanya konduksi. Kalau konveksi itu pindah panas melalui pergerakan udara atau pergerakan cairan. Misalnya ketika kita naik motor kena angin-angin, padahal kita lagi keringetan gitu ya, maka pergerakan udara dari angin itu juga memindahkan panas dari tubuh kita sehingga kita rasa lebih adem gitu ya. Kalau radiasi itu pancaran gelombang elektromagnetik yang dihasilkan benda yang lebih hangat dari suhu absolut nol, kayak misalnya kita upacara di panas-panas matahari, maka panas mataharinya kemudian ke badan kita juga jadi panas, kemudian kita keringetan gitu kan ya. Nah, kalau evaporasi itu penguapan, kehilangan panas dari permukaan tubuh berupa cairan yang menjadi gas, yaitu apa namanya, menguapnya keringat. Nah, ya. Jadi kalau kita berolahraga itu empat-empatnya proses perpindahan panas tadi terjadi gitu ya. Nih naik sepeda, nih ada radiasi panas, badan kita juga panas, kemudian keringat gitu kena evaporasi, karena ada angin, selimut-selimut ini nguap ya, kemudian ini konveksi tadi ya, kemudian konduksi. Kalau kita baru pertama pegang stang tuh dingin ya misalnya, kemudian kita pegang lama-lama juga stangnya ikut panas, begitu ya. Nah, berdasarkan sumber utama panas tubuh, maka hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada hewan yang ektotermik, ada yang endotermik. Ini banyak istilah kimianya juga ya. Nah, ektotermik adalah hewan yang memanaskan tubuhnya terutama dengan cara menyerap panas dari sekelilingnya. Ikan, amfibi, reptil. Ini sebelumnya kita mengenal istilah hewan-hewan ini hewan berdarah apa ini? Hewan dingin. Jadi ikan, amfibi, reptil gitu ya. Ikan kalau berenang di air yang suhunya 20 derajat Celcius, maka nggak lama kemudian suhu tubuhnya sekitar itu. Begitu juga amfibi atau reptil juga begitu ya. Kalau dia pindah ke air yang suhunya misalnya 15 derajat Celcius, maka nggak lama tubuhnya juga akan sekitar itu suhunya, gitu ya. Berbeda dengan yang endotermik, hewan yang mendapatkan hampir seluruh panas tubuhnya dari metabolismenya sendiri. Nah, jadi dia mempertahankan suhu internal yang hampir konstan, walaupun suhu di lingkungannya itu berubah-ubah. Gitu ya. Ini adalah yang disebut dengan hewan-hewan berdarah panas. Istilahnya apa ya kalau berdarah panas? Bahasa Latinnya? Yang tahu? Ada? Hewan berdarah panas, hewan berdarah dingin. Apa tuh istilahnya? Kalau berdarah panas, homo ioterm. Kalau berdarah dingin, poikiloterm. Ini harusnya kelas 10 udah ya, gitu ya. Mamalia, burung, sebagian besar serangga, dan beberapa ikan itu ada yang endotermik. Jadi kita tuh, walaupun kita berada di kutub yang suhunya di bawah 0, maka suhu tubuh kita tetap 36, 37,2 gitu ya. Kalaupun kita berada di gurun pasir yang suhunya 48 derajat Celcius, suhu tubuh kita tetap 36 sampai 37,2 gitu ya. Nah, itu kan ada kerja keras dari organ-organ tubuh kita, dari metabolisme tubuh kita supaya suhu tubuh kita tetap segitu. Gitu ya, bayangkan di luar 0 derajat Celcius kita harus bertahan tetap 36 sampai 37. Betapa sulitnya gitu ya. Maka kalau kita sering berada di tempat dingin, terus kok gue lapar melulu ya kalau tempat dingin? Iya, karena kita butuh kalornya banyak.
Nah, kalori itu dari bahan makanan yang kita makan. Maka yang makanan kita makan tuh dioksidasi jadi panas gitu terus ya, sehingga kemudian butuh makannya lebih banyak kalau di tempat dingin. Kira-kira begitu gampangnya itu ya. Nah, ini sekarang kita bahas termoregulasi pada manusia. Tadi kita udah tahu ya suhu tubuh manusia 36 sampai 37,2 atau 38. Tapi kalau ya fixnya itu 37,2. Maka kalau kemarin sakit, saya kemarin juga kena COVID di bulan Juli yang lagi tinggi-tingginya itu, dokternya tuh selalu setiap hari itu video call gitu ya. Dan saya harus lapor kalau pagi jam 7 itu saya udah harus lapor berapa apa namanya kadar oksigen saya, saturasi saya, berapa suhu tubuh saya, berapa tekanan darah saya, berapa jumlah denyut nadi saya. Nah, itu harus dalam kisaran normal gitu ya. Baru kemudian kita dikatakan sembuh dari sakit ya. Nah, untuk itu jadi kita harus punya kemampuan menyeimbangkan laju produksi panas, metabolisme dengan laju kehilangan panas yang diperoleh dari lingkungan luar. Nah, laju produksi panas bisa ditingkatkan dengan kontraksi otot. Jadi kalau kita bergerak, olahraga, itu menciptakan panas gitu ya, maka kemudian kita keringetan gitu ya. Nah, kalau di tempat dingin, nah kan bergerak aja males ya. Tapi kadang tubuh akan secara refleks bergerak sendiri, yaitu menggigil. Menggigil itu bergerak sendiri, nggak bisa diberhentiin. Gitu ya, dia tuh refleks dalam usaha tubuh untuk menciptakan gerak sehingga timbul panas, gitu ya. Atau bisa juga dengan produksi kerja hormon untuk meningkatkan laju metabolisme dalam memproduksi panas. Nah, alat termoregulasi pada manusia itu adalah kulit. Nah, sekarang kita jadi bahas kulit. Jadi di sini kita bahas alat-alat ekskresi, alat-alat untuk homeostasis ya. Jadi ada kulit, kemudian ada ginjal, ada paru juga gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas di bab ini. Nah, kulit adalah organ yang menutupi seluruh tubuh kita. Itu kalau direntangkan jadi satu, kira-kira luasnya 2 meter persegi, ketebalannya beda-beda antara satu permukaan tubuh dengan permukaan yang lain, antara setengah sampai 5 mili. Apalagi kalau ada yang kapalan, wah tebel banget, itu kulit loh gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang bagian yang halus, kalau jarang tersentuh itu biasanya dia halus gitu ya. Tapi kalau udah sering kena sentuhan mekanik, maka kulit itu akan mempertahankan diri dengan menebalkan dirinya gitu ya. Kayak misalnya apa itu kapalan? Misalnya penjahit dia selalu megang gunting dan logamnya selalu bersentuhan di titik-titik tertentu. Nah, titik-titik tertentu yang bersentuhan langsung dengan logam itu kulitnya akan mempertahankan diri dengan menebalkan diri. Nah, itu yang disebut dengan kapalan, itu orang Indonesia bilangnya kapalan ya. Sehingga kemudian selanjutnya ketika bersentuhan dengan logam si gunting itu nggak kenapa-napa lagi. Tapi biasanya pertama-tama itu akan menimbulkan merah-merah atau bahkan lecet gitu ya. Kayak kalau kita pakai sepatu gitu, sepatu baru misalnya, ada tempat yang selalu bersentuhan dengan kulit, kemudian kita kan bergerak ya, jalan dan sebagainya, lari dan sebagainya, maka sentuhan gesekan itu kemudian mengiritasi kulit dan kemudian kulitnya jadi luka. Biasanya luka, kemudian kalau luka ada ancaman di kulit ya, maka kelenjar limfonya itu kerja, sehingga kemudian kelenjar limfonya ngumpul di situ dan melendung deh, gitu ya. Udah melendung, gesek-gesek terus pecah deh, gitu ya. Kita sebut dengan lecet deh, gitu ya. Nah, kemudian berarti beberapa hari kemudian akan sembuh itu lecetnya ya. Selanjutnya, nah dia akan mempertahankan diri, bagian itu menjadi lebih tebal dari yang lain. Mungkin kalau kamu lihat kaki kamu gitu ya, ada bagian-bagian yang lebih hitam dari yang lain, bukan titik ya, satu bagian itu adalah biasanya sentuhan dari sepatu yang terus-menerus. Tapi nggak tahu ya, udah 2 tahun lama nggak pakai sepatu juga ya, nah, di rumah juga nyeker aja, jangan-jangan udah nggak ada tuh kapalan di kulit ya, di kakinya ya. Tapi kalau setiap hari bersepatu dan ada sentuhan-sentuhan di bagian tertentu dari sepatu itu, maka biasanya akan menebal, karena dia mempertahankan diri terhadap gesekan. Gesekan itu sebagai ancaman dari kulit ya. Nah, ini adalah anatomi dari kulit. Nah, kulit itu selain alat ekskresi, dia juga alat indera. Nah, jadi sekarang ini fokusnya lagi bahas kulit sebagai alat ekskresi.
Berarti sebagai alat indranya nanti waktu kita ngomongin indra. Tapi kita juga mesti tahu di mana situ alat indranya, tapi kita tidak bahas secara detail ya, nanti aja bahas detailnya. Nah, ini permukaan kulit dari atas sampai bawah dibagi tiga bagian. Ini adalah epidermis. Epidermis itu dari bagian yang coklat muda sampai ke ini nih yang ada lengkungan-lengkungan di atasnya. Nah, dari sini sampai sini. Nah, itu epidermis. Nah, dari yang melengkung-lengkung ini sampai ke bagian ini, itu adalah dermis. Kemudian dari bagiannya bawah dermis sampai ke bawah, itu adalah hipodermis. Nah, epidermis. Segini pun itu ada tuh, Wak, Gak Fatma, 5 lapis. Setiap lapis namanya stratum. Paling atas banget stratum corneum, di bawahnya stratum lucidum, di bawahnya stratum granulosum, di bawahnya yang pink-pink ini stratum spinosum nih, ada namanya ada spinat-spinatnya ya kayak duri-duri ya gitu ya, di kalau dibuka ya spinosum. Kemudian yang paling bawah nih di tepat di bawahnya stratum spinosum ada stratum basale. Kemudian yang dermis ada 2 lapisnya, ada lapisan papilari ini ya, yang lengkung-lengkung ini. Kemudian di bawahnya nih, nah ini yang tebal nih adalah lapisan retikular. Nah, sedangkan ini hipodermis. Ini adalah hipodermis. Atau fascia superfasial. Oke. Nah, kita lihat nih apa namanya ada apa aja gitu ya. Nih di permukaan atas ada lubang pori-pori. Lubang pori-pori itu berhubungan dengan ini adalah kelenjar keringat sebagai alat ekskresi. Jadi kelenjar keringat itu dibangun dari pembuluh. Pembuluh cuma selapis sel tebalnya gitu ya. Ini epitel kelenjar, jangan lupa epitel kelenjar. Bentuknya apa epitelnya? Kelenjar-kelenjar itu biasanya epitel berbentuk kubus gitu ya. Nah, ini selapis doang. Nah, selapis saja tipis banget. Nah, dia itu diliputi oleh pembuluh darah kapiler. Diliputi oleh pembuluh darah kapiler. Kemudian dia itu memproduksi keringat. Keluarlah dari lubang pori-pori. Jadi bahan baku untuk bikin keringat itu apa? Asalnya dari mana itu? Ini yang muncul di depan saya cuma Imanov doang nih. Yang lain ini ada apa enggak? Saya juga enggak tahu nih ya. Nah, bahan baku untuk bikin keringat apa anak-anak? Kelenjar. Air. Hah? Air, Bu. Airnya dari mana? Airnya dari mana? Tadi di permukaannya ada nih. Di permukaannya tadi saya bilang ini diliputi oleh pembuluh darah kapiler. Jadi airnya dapat dari plasma darah. Iya, jadi dari plasma darah tuh difusi dia masuk ke sini, gitu ya. Nah, jadi limbah itu yang bawa juga darah, gitu kan ya. Limbah itu yang bawa juga darah. Sorry, baterai. Nah, jadi seluruh alat ekspresi itu di permukaannya pasti ada pembuluh-pembuluh darah karena limbahnya itu dibawa oleh darah. Jadi kalau misalnya darah itu bersih, dia bawa sari makanan, masuk sampai ke sel dan jaringan, itu sari makanan tinggal di situ. Nah, keluar dari pergi dari sel dan jaringan, dia bawa limbah. Limbah sisa metabolisme sel itu gitu ya, maka keluarlah dia si limbahnya tadi lewat pori-pori. Ini ada rambut, nah ini di batang rambut, ini akar rambut, ini juga diliputi oleh kapiler darah. Jadi si rambut itu dapat makanannya tuh dari si akar rambut ini sehingga dia bisa tumbuh memanjang gitu ya. Ini adalah otot penggerak rambut. Nah, jadi kalau ototnya ini kontraksi, dia kan memendek, gitu ya. Kalau dia memendek, itu rambutnya tadinya tiduran di permukaan kulit. Kalau kemudian ototnya ketarik begini, dia jadi berdiri. Misalnya saat kita kedinginan, saat kita merinding, nah itu yang kerja tuh otot-otot penggerak
batang rambut. Nih otot-otot penggerak batang rambut. Terus ini ada kelenjar keringat, ini ada kelenjar minyak. Nah, memproduksi minyak. Minyak itu nempelnya si kelenjar ini nempelnya di batang rambut. Jadi minyaknya itu keluar di batang rambut. Jadi minyak itu nggak keluar di lubang pori-pori gitu ya, tapi dia keluarnya di batang rambut gitu. Jadi eh, kalau misalnya ih rambutnya berminyak, iya emang karena minyaknya emang adanya keluarnya dari pangkal batang rambut gitu ya. Jadi tidak keluar di pori-pori gitu lagi ya. Nah, ini adalah indera nih. Nah, ini corpus pacini untuk apa namanya mengindra tekanan. Ini corpus Meissner. Ini sentuhan untuk mengindra sentuhan. Kemudian ini adalah ujung-ujung saraf bebas untuk mengindra nyeri gitu ya. Ada lagi untuk mengindra panas, untuk mengindra dingin gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sistem indra. Sekarang kita fokus di alat ekskresinya si kulit itu. Gitu ya. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah epidermis, tadi ada stratum corneum yang paling atas banget. Ini lapisan tanduk, ini yang paling luar tersusun dari epitel pipih berlapis banyak, ya kan? Epitel pipih berlapis banyak. 30 lapis sel-sel korneosit yang mati. Nah, jadi ini dia itu kedap air dan selalu mengupas desquamasi. Kita nggak ngelihat banget bahwa itu mengelupas gitu kan ya, karena dia juga sel-sel gitu, bukan mengelupas kayak kayak orang ganti kulit atau ular ganti kulit, enggak. Tapi setiap hari ada sel kulit yang mati yang paling atas gitu ya. Kecuali kulit kamu tuh kering banget gitu ya, kering banget tuh orang orang Betawi bilangnya busik. Jadi kalau diginiin pakai kuku tuh putih serak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kulit mati tuh gitu ya. Nah, jadi dia selalu mengelupas. Kalau kita mandinya benar pakai sabun gitu ya, maka kulit mati di permukaan yang paling atas itu ikut mengelupas, jadi bersih gitu ya. Nah, jadi dia akan mengalami pembaruan selama proses yang namanya keratinisasi. Jadi ini dia akan membentuk keratin gitu ya. Jadi kita itu permukaan tubuh kita itu kering karena kita makhluk darat gitu. Maka nggak bisa nih difusi O2, CO2 di permukaan kulit kita karena kering. Kan difusi itu syaratnya basah atau lembab, tipis, penuh pembuluh darah. Nah, ini enggak memenuhi syarat. Gitu ya, harus cari tempat yang memenuhi 3 syarat tadi. Nah, tempatnya itu adanya di alveolus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di bawahnya korneum adalah lucidum. Sel-sel yang tidak berinti menggantikan stratum corneum. Karena stratum corneum kemudian dia akan mengelupas, kemudian terbuang, maka stratum lucidumnya kemudian naik gitu ya, naik menggantikan stratum corneum. Di bawahnya ada stratum granulosum, dari namanya aja dia pasti ada granulanya. Nah, namanya keratohyalin. Nah, ini adalah bahan-bahan pembentuk keratin. Nah, ada di lapisan ini, keratinnya yang ini tadi, yang ada di paling atas gitu ya. Kemudian stratum spinosum, lapisan sel spina memiliki tonjolan penghubung intraseluler, yang gambarnya ini nih. Nah, jadi kayak ada tonjolan-tonjolan spinanya, maka namanya stratum spinosum. Kemudian stratum germinativum atau stratum basalis nih yang paling bawah dari epidermis. Ini yang paling bawah, nih yang dekat pokoknya tepat di bawahnya si spinosum. Nah, tapi masih di atasnya lapisan papilari gitu ya. Nah, ini adalah pabriknya sel kulit. Gitu ya, karena dia selalu bermitosis bikin sel-sel baru ke arah luar. Jadi dia bikin baru, kemudian yang jadi duluan dia udah kedorong sama yang kedorong yang baru, maka kemudian stratum germinativum nantinya akan jadi stratum spinosum akan jadi stratum granulosum akan jadi stratum lucidum akan jadi stratum corneum, kemudian terbuang. Begitu terus ya, dari bawah naik gitu ya. Nah, di sini ada
pigmen melaninnya, melanositnya. Nah, jadi kulit kita itu warnanya apa, itu tergantung banyak sedikitnya melanin. Tapi kalau di dunia itu ada 5 ras ya kalau nggak salah ya, ada Kaukasoid, ada orang katanya berkulit putih, kemudian Mongolit, kita tuh Mongolit ya, berkulit kuning, kemudian ada Negroid yang berkulit hitam, benar-benar hitam ya, black. Bukannya coklat tua, tapi hitam kayak rambut kalau kamu lihat Negroid ya. Nah, itu bergantung pada jumlah pigmen melaninnya. Jadi kalau makin gelap berarti pigmen melaninnya makin banyak. Melanin ya, bukan melamin. Melamin itu piring plastik. Melanin. Nah, jadi pigmen ini bisa di apa namanya? Dirangsang untuk keluar lebih banyak dengan sinar UV gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berjemur gitu ya, berjemur lama gitu ya, sejam, 2 jam atau berada di terik matahari, itu biasanya pigmen ini akan terangsang untuk terbentuk. Nah, jadi bagian-bagian tubuh yang kena sinar matahari itu warnanya beda sama bagian tubuh yang jarang kena sinar matahari. Misalnya ketutup pakaian terus gitu ya. Kalau perempuan nih kadang ini yang batasnya si hijab ini sama yang dalamnya tuh warnanya udah beda gitu ya. Apalagi kalau kemudian habis dijemur matahari. Ada orang yang gampang banget berubah warna kulitnya karena berjemur matahari, tapi ada juga yang agak-agak susah gitu ya. Nah, orang-orang berkulit putih itu melaninnya dikit. Melanin ini apa sih sebenarnya gunanya gitu ya. Dia tuh apa namanya, melindungi kita dari sengatan sinar UV dan membuat kita lebih tahan terhadap serangan kanker kulit. Jadi orang-orang yang berkulit gelap itu cenderung lebih tahan dari apa namanya, gangguan atau penyakit yang disebut dengan kanker kulit gitu. Orang-orang yang berkulit putih pengen banget berkulit lebih gelap gitu ya, sehingga mereka bela-belain berjemur di pantai gitu ya. Tapi emang dasarnya secara gennya juga emang melaninnya enggak banyak gitu ya. Maka pun kalau dirangsang ada dengan sinar matahari, maka muncul melaninnya tuh enggak rata. Jadi itu kayak bercak-bercak gitu ya, nggak seperti kita. Katanya sih yang paling ideal tuh kulitnya orang Mongol ya, hitam enggak, putih enggak, sedang aja orang Indonesia mah bilangnya sawo mateng ya, sawo mateng loh ya, nggak busuk-busuk ya. Jadi coklat ya, coklat muda gitu, itu yang ideal katanya begitu, gitu ya. Nah, di bawahnya ada lapisan dermis atau orang sering sebut lapisan jangat. Di bawahnya nih panjang ya. Nah, ini kayak bagian utamanya ya, karena di sini penuh dengan berbagai macam aksesorinya gitu. Nah, ini. Nah, ada 2 bagian, yang papilari yang paling atas yang tadi ada lengkung-lengkungnya, jaringan ikat longgar areolat mengandung fibroblast. Fibroblast ini sel yang banyak proteinnya, juga untuk sistem pertahanan sel mas, makrofag, pembuluh darah, kemudian reseptor indera taktil untuk sentuhan yang paling atas ya, menyediakan nutrisi pada lapisan basal epidermis. Jadi yang ngasih makan lapisan germinativum si pabriknya sel itu adalah lapisan papilari. Nah, karena si lapisan epidermis itu tidak berpembuluh darah. Kalau tidak berpembuluh darah itu kan artinya apa namanya? Kalau dia luka itu nggak berdarah. Jadi kalau tempat di mana nggak ada pembuluh darahnya, kalau luka yang nggak berdarah, kuku, ini mau dipotong-potong juga nggak berdarah karena nggak ada pembuluh darahnya. Nah, epidermis itu tidak berpembuluh darah. Jadi kalau kamu lecet gitu ya, lecet atau misalnya kegesek benda keras kemudian lecet, itu ada kulit yang kayak kebuka. Kemudian kita lihat warnanya di dalamnya lebih putih gitu ya. Itu enggak berdarah gitu ya. Yang lebih putih kalau kena air perih. Nah, itu udah sampai lapisan papilarinya gitu ya. Tapi tetap aja dia enggak kena pembuluh darahnya. Selama pembuluh darahnya enggak sobek, enggak pecah, maka enggak akan berdarah, kan gitu ya. Tapi di situ udah ada reseptor taktil sentuhan sama ujung-ujung indera peraba nyeri. Nih di sini nih. Ini ujung-ujung bebas nih indera peraba nyeri ini menjorok-jorok sampai ke epidermis. Jadi nyerinya udah berasa, tapi pembuluh darahnya enggak pecah, belum nyampe pembuluh darah berarti
gitu ya. Berarti perih doang gitu ya. Nah, itu kalau dia nyampe ke stratum germinativumnya gitu. Nah, jadi yang ngasih makanan epidermis itu, terutama yang germinativum itu adalah lapisan papilari, kemudian juga pola sidik jari itu sampai di situ. Ya, dari epidermis sampai ke lapisan papilari, pola sidik jari yang ada guratan-guratannya itu ya, nah, sampai di situ. Jadi dalam juga itu. Nah, kemudian di bawahnya papilari masih juga di dermis, ini adalah lapisan retikuler. Ini jaringan ikat tak beraturan, ada serat kolagennya, ada serat elastiknya, ini jaringan ikat ya. Nah, pada orang-orang yang sudah tua, maka akan terjadi penurunan jumlah serat kolagen dan elastik, sehingga kemudian kulitnya menjadi berkeriput gitu ya. Maka orang tuh dengan susah payah ya, kalau dia nggak mau berkeriput itu ya, menambahkan kolagen lagi katanya ya, suntik kolagen gitu-gitu ya. Nah, itu kemudian membuat kulitnya jadi lebih kencang gitu ya. Karena kalau udah tua tadi kolagennya yang berkurang, serat elastiknya yang berkurang gitu ya. Nah, di lapisan ini rame banget nih, segala macam ada ya. Ada kantong rambut atau folikel, ada batang rambut terus tumbuh. Nih udah saya jelasin tadi ya. Ada otot penggerak rambut, ada pembuluh darah. Berarti kalau ada luka sampai sini udah berdarah gitu ya. Ujung-ujung saraf indera, kelenjar minyak, glandula sebasea, dan kelenjar keringat glandula sudorifera. Tadi udah saya jelaskan di mana letaknya. Yang glandula sebasea itu letaknya nempel di rambut gitu ya. Maka kemudian minyaknya atau sebumnya ini mengalir di batang rambut untuk meminyaki rambut supaya tidak kering, kemudian ada antibakterinya, melembabkan kulit gitu ya. Kelenjar keringat, nah ini yang kita bahas penting ya sebagai alat ekskresi tadi ya, glandula sudorifera. Nah, produknya adalah keringat. Keringatnya akan keluar melalui pori-pori gitu ya. Nah, apa itu keringat? Ya air, ada garam-garamnya kan asin ya, serta sedikit urea, produk buangan nitrogen, urea, asam urat, amonia. Nah, sehingga baunya agak sengak-sengak gimana, kecut-kecut gimana gitu ya. Jadi kalau asin itu kan nggak ada baunya ya, tapi kalau kecut-kecut, nah ini ada baunya. Ini terus sisa buangan dari nitrogen yang kita makan, gitu ya. Dalam keadaan normal, nih dalam keadaan normal ya, nih textbooknya bilang tubuh mengeluarkan keringat sebanyak 50 mili per jam, banyak banget ya. Tapi ada orang yang emang produksi keringatnya banyak, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak keringetan banget gitu ya. Nah, ada dua macam kelenjar keringat, ekrin sama apokrin. Ekrin sama apokrin. Nah, lihat di sini ya. Ini ekrin yang kita bahas tadi, ini ekrin, kelenjar keringat, kemudian keringatnya keluar di pori-pori. Yang satu lagi apokrin. Nih dia nih apokrin. Dia tuh dekatnya di rambut. Di rambut nih. Nah, ini kelenjar minyak. Nah, dia nih apokrin nih. Nah, ini lain lagi. Nah, jadi kalau ekrin ada di semua bagian tubuh, banyak di telapak tangan, telapak kaki, di dahi, ya, di semua permukaan tubuh ada, tidak berhubungan dengan folikel rambut. Tadi kita lihat ya gambarnya tidak berhubungan dengan folikel rambut. Nah, sekresinya mengandung banyak air, garam gitu ya, tapi tidak mengandung protein dan lemak untuk membantu proses pendinginan melalui evaporasi. Ini kelenjar keringat yang ini emang yang tujuannya adalah untuk termoregulasi, jaga stabilitas suhu tubuh gitu ya. Nah, ini yang normal. Semua orang punya di segala usia. Nah, yang apokrin, lain lagi nih. Ini adalah karena dia nempelnya di rambut, adanya di rambut, keluarnya lewat batang rambut, maka dia ini adanya di tubuh kita yang ada rambutnya. Dan dia itu aktif saat memasuki masa pubertas, sehingga kemudian di rambut-rambut yang mana adalah rambut-rambut yang baru tumbuh di masa pubertas. Nah, itu yang banyaknya, rambut ketiak, rambut di permukaan kemaluan gitu ya. Nah, kemudian di sekitar payudara. Nah, di situ tuh rambut-rambut yang itu. Nah, jadi keringat ini mengandung protein dan lemak, terus difermentasi oleh bakteri tertentu di permukaan kulit kita, sehingga menimbulkan bau khas manusia. Ini kelenjar ini dimiliki juga oleh semua mamalia.
Kan mamalia kan permukaan tubuhnya berambut. Nah, mereka tuh berkeringat. Nah, kita sama kita gitu ya. Nah, kemudian si apokrinnya itu menimbulkan bau khas pada setiap spesies gitu ya. Jadi contohnya yang paling ekstrim adalah kambing. Kambing tuh orang Jawa bilangnya bau bau prengus gitu ya kalau orang Jawa bilangnya. Jadi kita tahu deh baunya kambing kayak apa gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita ini ada kandang hewan gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke kandang hewan, hewan yang nggak ada, kita tahu oh, ini kambing nih, ini kandang kambing. Jadi kita kayak hafal gitu bau kambing gitu ya. Nah, sebaliknya hewan-hewan itu juga hafal bau keringat manusia gitu ya. Bahkan hewan-hewan karnivora kayak misalnya kayak harimau gitu ya. Kalau kita masuk ke hutan dan di situ ada harimau dalam jarak sekian meter, sekian 100 meter kalau nggak salah ya, itu bau keringat kita udah bisa tercium sama mereka. Jadi tahu gini, harimau tuh udah tahu ini ada manusia karena bau keringat kita gitu ya. Jadi itu bisa ditandain dari situ. Nah, jadi bau khas manusia itu, bau khas mamalia itu baru muncul ketika sudah dewasa, masa pubertas. Jadi bau keringatnya anak-anak sama bau keringatnya anak-anak itu cuma kecut-kecut doang ya. Tapi kalau udah masuk masa pubertas itu kecutnya kecut plus gitu. Ya, ada plusnya karena apokrinnya udah aktif gitu. Nah, jadi keringat yang terbentuk ini lebih pekat daripada keringatnya ekrin gitu ya, warnanya lebih kekuning-kuningan gitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang keringatnya banyak, itu kadang ya keringatnya banyak dan pekat, itu kalau dia pakai baju putih itu, dia keringetan di ketiaknya itu ada bekasnya di bajunya, lebih kuning dibanding bagian yang lain gitu ya. Saya dulu pernah punya om kayak gitu. Jadi dia tuh keringatnya banyak banget ya. Sampai-sampai dia itu nggak bisa tidur di kasur, dia maunya tidurnya di ubin. Zaman dahulu ubinnya tuh yang warnanya abu-abu ya, itu sampai, beneran kayak ada butiran garamnya gitu ya, itu ada bagian putihnya kayak, di sepanjang tubuhnya tergambar seperti kalau polisi menemukan orang meninggal terus ya di itunya ada gambarnya gitu ya di tanahnya gitu, kayak gitu loh. Itu pernah ada, om saya pernah begitu. Jadi dia apa namanya, keringatnya banyak dan pekat. Jadi ada orang yang begitu. Jadi ada orang yang model kayak saya, susah banget keringetan gitu ya. Jadi harus olahraganya banyak dulu baru keringetan gitu. Nah, itu bedanya ektin sama apokrin. Tuh, ini saya sambil gimana apa? Oh, saya tabrak ini ya, istirahat ya. Karena ada kepotong istirahat deh kalau nggak salah. Enggak deh. Saya sampai jam berapa sih? 7.30, 7.35, 8.45, 9, 8.45 ya? 8.45. Oke, oke. Nah, lapisan paling bawah adalah hipodermis. Saya hari ini harus ngabisin kulit. Hipodermis ini. Nah, ini tuh banyak lemaknya, ada pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah kapiler ini lebih gede lagi ya. Ini pembuluh darahnya sama lemaknya yang terutama ya. Oke. Hipodermis. Ada lemak, serabut kolagen, pembuluh darah, dan saraf. Nah, di sini juga seperti lemak-lemak yang lain untuk cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, jadi bantalan ya, menahan panas tubuh. Jadi setiap orang ketebalan hipodermisnya beda-beda, tergantung dari ketebalan lemaknya, gitu ya. Kalau orang disebut gemuk, berarti lemak di hipodermisnya emang tebal, gitu ya, lebih tebal daripada orang yang kurus. Jadi lemak tubuh itu memang disimpannya di situ, di bagian hipodermis dari kulit itu, gitu ya. Kalau udah lebih-lebih banget, lemaknya lebih-lebih, maka lemak itu juga bisa menumpuk di permukaan organ vital, kayak di permukaan jantung, di permukaan paru, kalau di permukaan ginjal juga pasti ada ya, di setiap organ-organ itu juga ada, karena memang dia ada sebagai bantalan juga. Nah, jadi karena dia nahan panas tubuh, kalau berada di tempat dingin, kemudian lemaknya tebal, berarti kan tubuhnya tetap hangat, gitu kan ya. Nah, itu juga bantalan ya. Jadi kalau tidur-tidur di tempat yang keras-keras, orang-orang yang gemuk ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau orang yang kurus suruh tidur di tempat yang keras, maka tulangnya sakit-sakit semua kayak saya gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi kulit proteksi karena dia di luar. Berarti kalau di luar berarti proteksi. Proteksi terhadap apa? Terhadap kontak mekanis kayak tadi misalnya kita tuh terancam kalau misalnya pegang gunting gitu ya, ada logam dia terancam maka
dia akan memproteksi diri dengan menebalkan gitu ya. Iritasi bahan kimia juga yang pertama kena kulit juga, kontak langsung dengan sinar matahari itu kita punya tadi melanin ya untuk menahan dari paparan bahaya sinar UV. Kemudian apa namanya? Proteksi terhadap infeksi jamur dan bakteri dengan apa? Ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Kita udah belajar waktu sistem imun ini adalah pertahanan lapis 1 ya. Keringat, minyak itu membuat suasana lebih asam di permukaan kulit kita sehingga kemudian tidak disukai oleh bakteri gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kulit yang sehat adalah kulit yang ada minyaknya, ada keringatnya gitu ya. Nah, karena di situ dia membentuk pH tertentu. Nah, kulit juga penentu warna, ya karena ada melanosit di lapisan yang germinativum itu tadi, tempat pembentuk vitamin D. Nah, pembentuk vitamin D. Jadi kalau kita makan makanan, itu yang terkandung di makanan adalah biasanya provitamin D. Nah, provitamin D ini adalah vitamin yang belum aktif. Nah, dia harus diaktifkan dengan bantuan sinar UV. Maka kayak bayi gitu yang tulangnya masih terus terbentuk baru, tumbuh baru, maka dia butuh untuk berjemur di bawah sinar matahari supaya provitamin D-nya berubah menjadi vitamin D gitu ya. Kita juga begitu dan jangan lupa dia juga bekerja untuk meningkatkan stamina, dia bekerja untuk sistem imun. Maka kemudian di saat pandemi ada benar-benar anjuran ketika kita harus berjemur di bawah sinar matahari. Di Indonesia sinar matahari yang banyak, yang UV-nya cukup gitu ya, sehat untuk benar-benar meningkatkan stamina itu kalau nggak salah di atas jam 10. Di atas jam 10 ya, bukan yang pagi ternyata ya, di atas jam 10, jam 11 gitu ya, gitu. Nah, kemudian kulit juga ada indera peraba. Nanti kita bahas waktu kita bahas indera. Nah, kulit adalah termoregulator. Jadi dia ngatur apa namanya? Keseimbangan suhu tubuh gitu ya. Dengan apa? Dengan memproduksi keringat gitu. Nah, keringat diproduksi karena rangsangan yang didapat dari aktivitas fisik, kegiatan emosional, cuaca yang panas, atau rangsang dari saraf. Nah, saat ada rangsang, jadi harus ada rangsang dulu ya. Rangsangnya bisa panas di luar atau ya panas ketika kita olahraga gitu ya. Kelenjar keringat yang tadi melilit-lilit begitu ya pembuluhnya itu dan kemudian di permukaannya ada pembuluh darahnya. Kelenjar keringat akan menyerap air dan zat sisa urea, amoniak, dan zat lain yang beredar di pembuluh darah. Jadi bahan bakunya untuk bikin keringat itu adalah darah. Nah, darahnya dari mana? Pembuluh darah yang melilit-lilit di sekitarnya kelenjar keringat, difusi gitu ya. Maka kemudian masuklah dia, berpindahlah dia ke dalam tubulus atau pembuluh kelenjar keringat. Kemudian jadi nggak diproses gitu ya, pokoknya dia ngambil dari plasma lah limbahnya gitu kan ya. Maka kemudian kalau kita keringetan banyak banget gitu ya, kemudian timbul rasa haus. Karena komponen utama dari keringat itu kan air dan garam gitu kan ya. Maka kemudian kita harus mengganti kehilangan cairan tadi dengan minum juga yang cukup gitu ya. Jadi itu rasa haus itu juga kayak otomatis karena cairan tubuh itu juga sebagian terbuang. Nah, sehingga kekurangan cairan tubuh itu oleh otak kemudian ditangkap sinyalnya dan kemudian terciptalah rasa haus itu tadi gitu ya. Nah, jadi keringat itu akan keluar di permukaan kulit. Nah, jadi ini ada kulit kering, kemudian ada airnya. Nah, ini tubuhnya ini panas nih, misalnya saat olahraga ya. Suhu tubuh yang panas saat olahraga itu seperti mau meningkatkan suhu dari 36 sampai 37,2 tuh mau naik. Nah, kemudian dicegahlah dengan produksi keringat yang banyak sehingga adem karena ada airnya di permukaan kulit. Jadi tujuannya berkeringat itu mendinginkan suhu yang hampir naik kan nggak boleh gitu ya, nggak boleh naik kan ya. Jadi ada airnya di situ. Maka baik itu ada keringat di permukaan kulit, gitu ya. Nah jadi tidak disarankan langsung diseka gitu ya, punya anduk kecil diseka gitu, enggak sih sebenarnya biarin aja dulu. Bahkan kemudian sarannya itu biarkan dia kering di angin-angin, jadi keringnya kering alamiah gitu ya. Tapi banyak orang tidak tahan dan produksi keringatnya banyak banget sehingga kemudian
tidak boleh juga sebenarnya, tidak disarankan berdiri di depan kipas angin atau berdiri di depan AC, itu juga tidak disarankan gitu ya. Karena memang tujuannya ada air di permukaan kulit adalah mendinginkan suhu yang kemudian hampir naik ketika kita olahraga kuat gitu ya. Nah, kontrol produksi keringat diatur oleh hipotalamus. Ini juga pusat pengatur suhu kan ya. Nah, ini menghasilkan enzim namanya enzim bradikinin. Mempengaruhi pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi, dan kemudian berpengaruh pada produksi keringat. Jadi, produksi keringat itu banyak gitu ya, kan diambil dari darah. Maka pembuluh darah yang meliputi permukaan kelenjar keringat itu melebar. Maka kalau kita lagi panas olahraga, kulit kita memerah karena pembuluh darah kita melebar. Pada saat itu, maka kelenjar keringat dengan mudahnya gitu mengambil cairan dari plasma darah tadi, gitu ya. Karena pembuluh darahnya melebar, gitu. Nah, sebaliknya ketika suhu lingkungan rendah, maka aliran darah yang melalui pembuluh darah dan kemudian sampai ke hipotalamus juga kemudian rendah. Nah, sehingga kemudian pembuluh darahnya dipersempit, vasokonstriksi. Sehingga aliran darah di pembuluh permukaan kulit juga berkurang. Nah, kalau aliran darah di kulit itu berkurang, maka keringat yang diproduksi juga lebih sedikit, gitu ya. Nah, jadi kemudian keringat yang diproduksi sedikit kalau lingkungan suhu di luar itu rendah. Itu juga terlihat biasanya kulit kita itu menjadi lebih pucat, gitu ya, karena pembuluh darahnya menyempit. Kalau tadi kulit kita memerah karena pembuluh darahnya melebar kalau panas, gitu ya. Jadi kalau panas, maka kegiatan sebaliknya. Saat melakukan aktivitas fisik, aliran darah yang melalui hipotalamus melebihi batas normal. Panas, gitu ya. Rangsang suhu panas diteruskan oleh saraf simpatik ke kulit sehingga pembuluh darah melebar. Vasodilatasi, sehingga aliran darah di permukaan kulit meningkat. Kelenjar keringat meningkat, sel-selnya menyerap air, garam, dan sedikit urea, keringatnya lebih banyak. Sehingga penguapan juga banyak, suhu bisa dinormalkan lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini digambarkan bagaimana kelenjar keringat itu kemudian bekerja untuk mendinginkan suhu. Ini adalah pusatnya hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Nah, ini tergantung ini mau didinginkan apa mau dipanaskan gitu ya. Pembuluh darahnya mau dilebarin atau mau disempitin. Itu ntar bisa dilihat lagi melalui cerita yang saya udah tadi bilang ya. Nah, jadi produksi keringat yang berlebihan karena misalnya kita kepanasan atau olahraga terlalu banyak, maka air dalam tubuh kita berkurang, garam juga berkurang. Nah, ini bisa menimbulkan pingsan atau setengah pingsan gitu ya. Lena lah orang sebutnya ya, lemes tiba-tiba jatuh. Banyak yang orang yang ketika upacara kayak gitu, tapi didahului dengan keringat yang benar-benar bikin basah kuyup di bajunya basah gitu ya. Nah, saat saat orang mengkonsumsi minuman beralkohol, maka alkohol itu kan juga bingung ya dicerna, orang dia bukan makanan, lambungnya aja bingung mau dicerna pakai apa gitu ya. Maka dia akan masuk ke kapiler darah si kandungan alkoholnya tadi. Sehingga kemudian alkohol juga bisa dikeluarkan melalui keringat. Jadi orang yang minum minuman keras itu udah kelihatan dari bau keringatnya juga bau gitu ya. Walaupun tidak menyengat banget, tapi bau keringatnya ada kadar alkoholnya. Gitu. Nah, jadi kulit juga mempunyai mekanisme pengaturan pertukaran dengan lingkungannya, diantaranya dengan melebarkan dan menyempitkan pembuluh darah. Ini saya udah jelaskan ya. Kemudian dia juga punya daya insulasi, mengurangi laju perpindahan panas, gitu ya. Jadi kalau misalnya di luar lagi dingin banget nih, aduh kalor di tubuh kita yang keluar itu jangan hilang cepet-cepet dong, gitu kan ya. Maka si kulit ini punya daya insulasi. Gimana caranya mengurangi laju perpindahan panas? Dengan apa ya? Oh, dengan menegakkan rambut yang kita sebut dengan merinding, gitu ya.
Rambut itu punya daya insulasi yang bisa menjerat udara diam di permukaan kulit. Jadi kalau misalnya kita merinding, rambut kita berdiri semua gitu ya. Nah, itu mengurangi laju perpindahan panas. Sehingga hangatnya itu bertahan lebih lama di permukaan kulit, tidak kemudian terbang begitu mudahnya gitu ya ke lingkungan, gitu maksudnya ya. Nah, jadi tubuh akan bereaksi dengan menegakkan rambut sehingga menjerat lapisan udara diam yang lebih tebal gitu ya. Nah, begitu juga lapisan lemak di hipodermis itu juga gunanya untuk mengurangi laju perpindahan panas atau mengurangi kehilangan panas dengan cepat, gitu ya. Jadi, sebagai alat ekskresi, kulit itu membantu menyeimbangkan cairan tubuh dengan cara membuang zat sisa yang bersifat racun keluar dari tubuh melalui keringat. Jadi bisa juga begitu ya. Kalau kamu pernah lihat misalnya ada apa ya, obat Cina kalau gitu ya. Nah, itu di dalamnya ada ramuannya tuh ditempelin tuh di telapak kaki. Nah, yang gitu ya. Sebelum tidur, dia nempel kayak Tensoplast tapi tebal. Bangun tidur itu, alat tadi itu, udah warnanya jadi gelap. Mereka mengklaim bahwa racun-racun yang ada dalam tubuh itu juga terserap di alat itu, gitu ya. Jadi, bersama keringat juga bisalah keluar racun-racun tertentu, gitu ya, bersama keringat itu. Jadi sebenarnya berkeringat tuh, sehat ya, berkeringat itu sehat, asal jangan kemudian berlebihan sehingga disebut orang, "Oh ini mah penyakit," gitu ya. Nah ini beberapa kelainan dan gangguan yang bisa terjadi pada kulit. Nah ini, kelebihan keringat hiperhidrosis, di mana seseorang mengeluarkan keringat jumlahnya lebih dari normal. Nah, bisa karena gangguan psikis, jadi ini bergantung juga pada emosional gitu ya. Kadang-kadang pada suatu ketika gitu ya, misalnya lagi uh, menghadapi ulangan atau ujian tapi belum siap gitu ya. Itu kayak namanya telapak tangan, telapak kaki ini keringatnya banyak banget gitu ya. Itu gangguan psikis tuh ya. Jadi licin, pegang pulpen aja licin gitu ya. Mungkin bisa ada yang pernah mengalami kayak gitu. Kemudian bisa juga gangguan hormonal atau sedang mengalami penyakit tertentu. Nah, ini kalau kayak gini mesti ke dokter ya. Kemudian sebaliknya anhidrosis tidak bisa memproduksi keringat, tapi biasanya ini karena setelah luka bakar. Jadi kalau luka bakar tuh hitungnya pakai persentase. Ini luka bakarnya berapa persen ya. Kalau di atas 50% itu benar-benar berbahaya karena kalaupun dia sembuh gitu ya, itu epidermisnya udah hilang, rusak bahkan sampai ke dermis. Sehingga setelah sembuh dari luka bakar, ini kulitnya nggak kayak gini lagi nih. Biasanya kulitnya jadi mengkilat, nggak ada lubang pori-porinya, nggak ada rambutnya. Nah, sehingga kalau dia lebih dari 50% itu kan dia tidak bisa memproduksi keringat dengan normal, gitu ya. Nah, itu juga berbahaya gitu. Jadi luka bakar itu berbahaya banget gitu ya. Jadi benar-benar harus segera disembuhkan. Kayak misalnya kalau ibu-ibu kan terancam banget ya kalau masak kena minyak goreng, kena air mendidih misalnya begitu ya. Maka di dapur tuh selalu sedia ini obat luka bakar. Jadi begitu tes kena minyak goreng langsung ambil gitu ya. Jadi jangan biarkan dia luka bakar. Karena kalaupun terjadi luka bakar sampai melepuh gitu ya, itu lama banget sembuhnya. Bekasnya nggak hilang-hilang. Saya cuma ada setitik ini juga ya, nggak hilang-hilang bekasnya. Jadi lama banget gitu ya. Kadang bisa kembali seperti semula, kadang kalau dia sampai rusaknya di dermis, dia udah licin permukaannya kalaupun lukanya sembuh gitu ya. Jadi nggak ada lagi di situ kehilangan lagi pori-porinya udah nggak ada, rambutnya udah nggak bisa tumbuh di situ. Kemudian ada bronchidrosis. Nah ini dia. Keringatnya bau banget gitu ya. Nah, kalau ini karena ada jamur atau parasit yang tumbuh di situ. Jadi ada mikroorganisme yang enggak simbiosis mutualisme gitu ya. Kalau jamur, bakteri dia kan emang suka ya tempatnya, habitatnya yang lembab-lembab. Nah, gitu ya. Kadang ini agak dilema juga. Kalau berkeringat, kemudian kan kita pakai baju. Nah, sebenarnya keringatnya sih udah kering, cuma bajunya masih basah gitu ya. Nah, baju yang masih basah berlama-lama itu menyebabkan kulit menjadi lembab. Nah, ini agak dilema juga ya. Maka kalau keringetan itu bajunya diganti gitu ya. Udah kering keringatnya bajunya ganti gitu. Nah,
ini kemudian mengundang makhluk yang tidak seharusnya tumbuh di kulit di situ. Nah, berkembang biaklah dia di situ. Nah, terfermentasilah kemudian keringat kita. Baunya jadi bau menyengat, gitu. Nah, kadang si penderitanya ini tidak menyadari bahwa keringatnya bau menyengat. Kan hidung kita itu punya adaptasi cepat ya. Jadi, dia nggak mau, hidung kita tuh nggak mau nyium yang sama dalam waktu yang lama. Jadi kalau keringat kan di badan kita kan dekat gitu ya dengan hidung kita, maka udah nggak bau lagi nggak bau lagi keringatnya keringat saya sih udah nggak bau menurut saya gitu ya, itu bau menurut orang lain. Jadi begitu juga orang-orang yang mengalami bronkiolisis ini, dia tidak merasa bahwa keringatnya bau, karena buat hidungnya itu udah nggak tercium lagi gitu ya. Maka untuk orang lain ini bau, sehingga mengganggu pergaulan ya, mengganggu sosialisasi. Nah, jadi, kita nggak tahu, keringat kita bau apa enggak, ya udah anggap aja bau. Maka kemudian, cara mengatasinya ini sebenarnya dengan, sering bersih-bersih lah gitu ya, mandinya yang bersih, kemudian, ganti bajunya yang seringlah, normal lah gitu, apalagi yang baju-baju dalam yang nempel langsung dengan kulit, gitu. Kemudian kalau emang kemudian masih bau juga, sekarang ada bedak yang ada tawasnya, sebenarnya ada tawas ya, kemudian ya banyaklah yang bisa mencegah bau badan, gitulah ya. Nah, jadi anggap aja kita bau lah gitu karena sebenarnya kita nggak tahu bau apa enggak, gitu. Miliria, yang keringat nih banyak pada bayi-bayi gitu ya. Ruam, bintik-bintik, gatel, kadang bintil-bintilnya tuh dalamnya ada airnya gitu ya. Jadi panas, udara panas, lembab, kemudian ada bakteri, ada tersumbat pori-pori oleh sel kulit mati atau tersumbat pori-pori oleh bedak. Kalau bayi kan badannya dibedakin gitu ya, itu kadang menyumbat pori-pori malahan gitu ya, sehingga kemudian ada biang keringatnya. Kadang biang keringatnya itu benar-benar gatel dan dia jadi nggak betah, nangis terus, maka, ini obatnya juga banyak ya, obat biang keringat, ada bentuk sabun cair kayak gitu ya. Eksim, dermatitis, ini juga bisa karena, apa namanya tuh, alergi gitu ya. Ada kulit gatal, kulit melepuh, ada cairannya, digaruk jadi koreng gitu ya. Misalnya orang-orang yang tidak alergi terhadap alergi makanan laut atau apa, kalau makan makanan laut kemudian kulitnya radang, kemudian digaruk-garuk, kemudian, berair jadi korengan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu eksim, eksim basah disebutnya ya. Kadas kura panu, nah ini jamur yang tadi ya. Panu itu ada bercak putih-putih gitu, gatel. Nah, itu harus segera disembuhkan. Tuh ya. Nah, ini juga sering-sering, ganti baju biar bersih. Mata ikan, nih kayaknya penyebabnya virus nih. Ini di permukaan kaki, mungkin banyak ada pernah di antara kamu yang sakit mata ikan. Jadi, pertama ada bintik, kayak hitam, makan-makan makin gede, kemudian makin dalam, kalau buat menapak kakinya jadi sakit. Nah, ini harus dibuang. Kadang dioperasi kecil ya, di bedah kecil kayak dikorek gitu, dibuangin sampai ke akar-akarnya. Nah, biasanya lebih dari satu di permukaan di permukaan kaki, di telapak kaki. Nah, ini juga harus, rajin-rajin cuci kaki pakai sabun, kalau pakai sepatu pakai kaos kakinya sering-sering diganti, sepatunya tidak boleh lembab, tidak boleh berbau, gitu ya. Kadang kulit, yang untuk bikin sepatu itu juga baunya nggak enak sehingga ke kaki kita nggak enak. Jerawat, biasanya ini ada hubungannya sama hormonal pada saat masa pubertas, sama kulit berminyak. Kulit yang berminyak biasanya lebih mudah berjerawat dibandingkan dengan kulit yang kering, gitu ya. Nah, itu diantaranya gangguan pada kulit. Sampai di situ ada pertanyaan untuk kulit. Nah, jadi kulitnya selesai ya.